Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kane dan Son sudah sembuh. Kabar baik mendatangi Tottenham Hotspur di tengah pandemi virus corona. Dua penyerang andalannya, Harry Kane dan Son Heung-min, sudah pulih dari cedera. Kane dan Son sudah absen lama sebelum Premier League, ditangguhkan karena pandemi virus corona 12 Maret lalu. Kane menepi sejak Januari karena operasi cedera paha, sementara Son menyusul beberapa pekan setelahnya karena retak tangan. Penyetopan sementara kompetisi pun menjadi berkah untuk Spurs karena bisa fokus memulihkan kondisi Kane dan Son. Son yang mengalami cedera retak tangan sudah bisa ikut wajib militer di Korea Selatan bulan lalu. Kane juga pulih lebih cepat untuk kemudian ikut latihan normal. Kylian Mbappe mau seperti Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Ada dua pesepak bola yang jadi idola Kylian Mbappe. Mereka adalah Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane sudah mempersembahkan Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Zidane adalah kapten timnas Prancis yang begitu diidolai oleh banyak pesepak bola. Untuk Cristiano Ronaldo, Mbappe memujinya sebagai pemain yang lapar. Usia bagi CR7 hanyalah angka karena gelar juara terus diraihnya. Mbappe mengatakan ingin seperti mereka berdua dan mencatatkan namanya di buku sejarah. Philippe Coutinho dijual setengah harga. Klub La Liga Barcelona mengambil langkah ekstrim untuk menyingkirkan Philippe Coutinho. Playmaker asal Brasil itu dikabarkan akan dilepas dengan setengah harga saja di musim panas nanti. Mereka siap menjual sang playmaker dengan harga 71 juta euro di musim panas nanti. Langkah ini diambil karena saat ini sangat sulit untuk menjual Coutinho dengan harga utuhnya yang bernilai 142 juta euro. Real Madrid diam-diam perpanjang kontrak Casemiro. Klub La Liga Real Madrid ternyata melakukan sebuah pergerakan selama pandemi virus corona ini. Tim asal ibu kota Spanyol itu diklaim telah memperpanjang kontrak gelandang mereka, Casemiro. Real Madrid diberitakan sempat alot menggelar diskusi tersebut dengan Casemiro, namun pada akhirnya kedua pihak berhasil berkompromi dengan baik. Menurut laporan Marca, kontrak baru Casemiro itu sudah ditandatangani di sekitar bulan April 2020 kemarin. Sedangkan laporan tersebut tidak menjelaskan mengapa Real Madrid merahasiakan perpanjangan kontrak Casemiro ini. Lucien Favre dikabarkan tinggalkan Dortmund akhir musim ini. Pelatih asal Swiss Lucien Favre mengisyaratkan akan meninggalkan Borussia Dortmund pada akhir musim ini. Keputusan diambil setelah kalah melawan Bayern Munchen dan membuat timnya tertinggal 7 poin dari sang juara bertahan Bundesliga. Kekalahan di kandang ini membuat Dortmund dua kali digebuk Bayern setelah takluk 0-4 November tahun lalu di Allianz Arena. Menurut harian Jerman Bild, bos-bos Dortmund dalam beberapa pekan terakhir menjalin kontak dengan Niko Kovac yang dipecat Bayern November tahun lalu yang kemungkinan menjadi pengganti Favre. Klub Liga Inggris akhirnya bolehkan latihan jarak dekat. Klub Liga Premier Inggris sepakat untuk kembali latihan dengan kontak fisik. Ini merupakan langkah maju yang signifikan untuk bisa kembali memulai kompetisi saat situasi aman. Dengan hal tersebut, klub boleh latihan dalam satu tim dan boleh melakukan tackle, namun tetap meminimalisasi kontak yang tidak diperlukan. Sebab Liga Premier tetap mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan semua peserta kompetisi Liga Premier Inggris.
Berusaha datangkan ke Liverpool, Jurgen Klopp telepon Adama Traore. Manajer Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan ingin sekali mendatangkan Adama Traore sehingga ia menelepon secara pribadi winger Wolverhampton Wanderers itu. The Reds disebut-sebut menjadikan Traore sebagai target prioritas pada bursa transfer musim panas mendatang dengan menjadikan pemain asal Spanyol berusia 24 tahun itu sebagai salah satu pesaing di lini serang. Namun, kabar yang berkembang pihak Liverpool dan Wolves sedang melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait transfer Traore yang berpeluang direkrut dengan angka sekitar 60 juta pound sterling. Juventus kibarkan bendera putih untuk transfer Paul Pogba. Klub Serie A Juventus diberitakan menyerah untuk mencoba merekrut Paul Pogba di musim panas ini. Mereka diberitakan mundur dari upaya perekrutan pemain Manchester United tersebut. Manchester United diberitakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pogba, namun mereka meminta tebusan sebesar 150 juta pound sterling untuk mahar transfer sang gelandang. Sementara, keuangan Juventus saat ini begitu terdampak pandemi virus corona. Alhasil mereka menilai membayar 150 juta pound sterling untuk Pogba tidak realistis untuk dilakukan di musim panas nanti. Gabung AC Milan, Mario Götze harus ikhlas potong gaji. AC Milan dilaporkan tengah menyiapkan tawaran kepada Mario Götze untuk pindah ke Serie A, namun harus siap menerima pemotongan gaji besar-besaran. Götze dipastikan akan pergi ke Dortmund setelah klub Bundesliga tersebut mengkonfirmasi tidak akan memperbarui kontraknya pada musim panas tahun ini. Kepindahan pemain berusia 27 tahun itu bisa terrealisasi apabila bersedia menurunkan tuntutan gajinya di bawah 8 juta euro per tahun yang diterimanya di Dortmund saat ini. Besaran gaji tersebut jauh di bawah anggaran Milan yang hanya bersedia memberikan antara 2,5 euro dan 3,5 juta euro per tahun. Hasil Liga Jerman, 10 pemain RB Leipzig seri lawan Hertha Berlin. Pertandingan antara RB Leipzig versus Hertha Berlin dilangsungkan di Red Bull Arena. Tim tamu berhasil unggul cepat di menit ke-9 lewat aksi Marco Grujic. Memasuki menit ke-24, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Lukas Klosterman. Setelah turun minum, Leipzig kehilangan bek kiri Marcel Halstenberg usai diganjar kartu kuning kedua. Meski bermain dengan kekurangan jumlah pemain, Leipzig mampu berbalik unggul berkat gol Patrick Schick di menit ke-68. Hertha memaksakan laga berakhir seri setelah Christoph Piatek sukses mengeksekusi hadiah penalti di menit ke-82. Dengan hasil ini, Leipzig tertahan di posisi ketiga klasemen sementara, sedangkan Hertha Berlin menempati posisi ke-10. Fortuna Düsseldorf menang tipis atas Schalke. Bermain di Merkur-Spiel Arena, Fortuna Düsseldorf memetik kemenangan dengan skor 2-1 dalam menjamu Schalke dalam lanjutan Liga Jerman 2019-2020. Dalam pertandingan ini, Schalke unggul lebih dulu lewat aksi Weston McKennie di menit ke-53. 10 menit berselang, Rowan Hennings mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Memasuki menit ke-68, Kenan Karaman mampu membuat tim tuan rumah berbalik unggul. Skor 2-1 untuk kemenangan Fortuna Düsseldorf bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Schalke masih tertahan di peringkat ke-9, sedangkan Fortuna Düsseldorf masih tertahan di zona merah. Hasil lengkap Bundesliga hari ini. Augsburg bermain imbang 0-0 dengan Paderborn. Union Berlin bermain imbang 1-1 dengan Mainz 05. Hoffenheim menang 3-1 atas Köln. Salzburg menyesal jual murah Minamino ke Liverpool.
Minamino gabung Liverpool dari Salzburg pada Januari lalu. The Reds memboyong pemain asal Jepang itu senilai 7,25 juta pound sterling usai mengaktifkan klausul rilisnya. Sejauh ini Minamino baru tampil 8 kali bersama Liverpool di semua kompetisi. Ada sedikit penyesalan yang dirasakan pelatih Salzburg, Jesse Marsch, terkait transfer Minamino. Menurutnya Liverpool mendapatkan Minamino dengan harga terlalu murah. La Liga 2019-2020 era new normal akan main setiap hari. La Liga bakal bergulir setiap hari setelah terhenti 2 bulan karena virus corona. La Liga 2019-2020 kemungkinan besar akan bergulir lagi pada 11 Juni. El Gran Derby antara Sevilla versus Real Betis akan jadi pembukanya. Bocoran jadwal pertandingan La Liga pun sudah dipublikasikan oleh Marca. Dari jadwal tersebut terlihat bahwa La Liga bergulir setiap hari sejak 11 Juni sampai 12 Juli. Marca menyebut bahwa jadwal tersebut bakal diresmikan dalam beberapa jam ke depan. La Liga juga disebut tidak menutup kemungkinan bisa mengubah jadwal, namun tidak untuk 4 pekan awal selepas restart. Messi merasa seperti memulai Liga Spanyol 2019-2020 dari awal. Liga Spanyol 2019-2020 direncanakan akan kembali bergulir pada 8 Juni mendatang. Ada semangat yang muncul dengan kembalinya digelarnya Liga Spanyol. Lionel Messi tidak hanya merasakan semangat, melainkan juga keanehan. Menurut Messi, saat Liga Spanyol kembali dilanjutkan, maka rasanya sama seperti memulai dari awal. Ia menilai setiap klub dan pemain akan merasakan hal yang sama, meski secara teknis kompetisi yang dimainkan bukanlah musim baru. Messi terpukul karena Copa America 2020 ditunda. Mega bintang sepak bola Argentina Lionel Messi tadinya begitu antusias menatap Copa America 2020. Namun Messi kini terpukul karena turnamen itu mesti ditunda tahun depan. Itu berarti Messi akan berusia 34 tahun saat membela timnas Argentina di Copa America tahun depan. Padahal Bianco Celeste membutuhkan bomber Barcelona itu untuk memenangi gelar pertama sejak menjadi Raja Amerika Selatan pada tahun 1993. Tes putaran ketiga, Liga Premier Inggris catatkan 4 kasus baru positif corona. Liga Premier Inggris telah mengumumkan bahwa ada 4 tambahan kasus positif virus corona seusai mengadakan tes putaran ketiga. Keempat kasus itu berasal dari 3 klub, selagi pihak Liga tidak mengumumkan siapa saja individu yang terinfeksi tersebut. Pemain atau staf klub yang telah dinyatakan positif sekarang akan mengasingkan diri selama 7 hari. Siap-siap memasuki era new normal di bursa transfer sepak bola. Pandemi virus corona sudah menghantam perekonomian klub-klub top Eropa. Maka jangan heran jika takkan ada lagi transfer gila-gilaan dalam waktu dekat. New normal di bursa transfer nantinya akan lebih banyak menggunakan statistik dari si pemain, apakah sesuai kebutuhan klub. Selain itu, klub bisa saja langsung melakukan pendekatan persuasif melalui keluarga pemain incarannya. Atau sistem barter pemain akan sering kita jumpai di era new normal. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!